Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada jiwa-jiwa yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Berharap semua makhluk yang ada di muka bumi ini selalu dipeluk rasa bahagia dan rasa yang hangat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Indah Rahmawati, yang pastinya tidak datang sendirian dong ya teman-teman. Dan saya bersama dua rekan teman-teman saya yang sangat cantik dan hebat, yaitu yang pertama ada Rani Novita Dwi dan Siti Nabila Ihsan. Kami semua dari Universitas Islam 45 dan mahasiswa psikologi. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nabila Ihsan yang bertugas menjadi pemateri pertama. Oke, obrolan yang akan kita bahas adalah apa itu kecanduan game online. Sebelum membahas lebih dalam, pastinya teman-teman sudah tidak asing ya dengan hal ini. Pasti juga teman-teman sudah sering melihat perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman-teman merasa ada kerabat, saudara, atau pacar, boleh share video ini ke mereka ya. Pada era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ini, termasuk juga pada aksesibilitas game via aplikasi atau bahkan PlayStation, tentunya memudahkan orang untuk memainkannya hingga tidak ingat waktu. Kecanduan game online ini sudah marak terjadi di mana saja loh teman-teman. Seperti salah satu tokoh yang menjelaskan bahwa fenomena kecanduan game online pada remaja bukan sekadar masalah individu, tetapi juga melibatkan faktor sosial, psikologis, dan teknologis. Kecanduan game adalah suatu kondisi saat seseorang kehilangan kendali secara berlebihan terhadap game, sehingga menyebabkan gangguan di berbagai bidang kehidupan. Kata siapa? Kata Moreno pada penelitiannya di tahun 2022. Biasanya, jika individu sudah memasuki lingkaran dalam perilaku kecanduan game online, akan timbul perilaku seperti ini nih. Tidak bisa mengontrol emosi dengan baik, mudah temperamen, bahkan jika game itu kalah seakan-akan dunia pun ikut hancur. Tidak produktif dalam menjalankan prioritasnya, memiliki obsesi terhadap game yang cukup besar sehingga akhirnya bisa merugikan diri sendiri karena akan timbul sebuah gejala, yaitu gejala fisik dan emosional. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan serta contohnya. Jangan ngantuk dulu ya dengerinnya. Karena selanjutnya akan kita lanjut ke rekan saya. Silakan. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Rani Novita Dewi sebagai pemateri kedua. Salam kenal semuanya. Oke, karena tadi sudah dijelaskan tentang apa itu kecanduan game online serta contohnya oleh Kak Nabilah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor apa aja sih yang bisa membuat seseorang itu terjerumus ke dalam kecanduan game online ini. Nah, tadi sempat diulas juga pada video sebelumnya bahwa era perkembangan ini yang semua serba cepat dan canggih ini, faktor-faktor yang menyertai kecanduan game online diantaranya adalah aksesibilitas yang mudah, grafis yang menarik, dan fitur sosial yang memungkinkan interaksi antar pemain. Sehingga individu rentan terjerumus ke dalam pola perilaku yang dapat membahayakan kesehatan mental, seperti yang sudah dicontohkan tadi, bisa membuat individu memiliki gejala fisik dan emosional yang tidak seimbang. Selain itu, media sosial yang semakin terintegrasi dalam games online menciptakan dimensi sosial yang lebih kuat nih. Di dalam game online itu pemain tidak hanya berinteraksi dengan dunia virtual, tetapi juga terlibat dalam jaringan sosial yang kompleks, sehingga membuat lingkaran baru seperti pertemanan, rivalitas, dan kerjasama dalam konteks game dapat membentuk hubungan sosial yang signifikan. Kemudian, faktor selanjutnya ini karena tren terbaru yang selalu menunjukkan pada era ini di mana games online bukan sekedar sebuah hiburan, melainkan menjadi sebagian budaya integral dalam individu, apalagi di kalangan remaja. Oleh karena itu, kita harus aware atau sadar nih bahwa kecanduan games online ini bisa sangat berbahaya, dan kami mencoba memberikan pemahaman tentang resikonya dan contoh-contoh perilakunya. Untuk selanjutnya akan diulas lebih lanjut lagi oleh Kak Indah. Hai, kembali lagi bersama saya di sini, Indah di sini. Jadi, saya juga akan membahas ya bagaimana dampak yang akan terjadi ketika individu itu terjerumus dalam perilaku kecanduan games online. Sebenarnya teman-teman bermain game itu harusnya wajar dan harusnya juga menjadi hal yang menyenangkan, meningkatkan mood dari penantian hari. Namun juga kita suka kadang lupa ya, dan kebablasan lah bahasanya, bahwa harus diingat juga jika hal yang berlebihan pun tidak akan baik ditempatkan dimanapun. Seperti kecanduan games online ini teman-teman, efeknya pada jangka panjang jika keterlibatan ini berlebihan, games online juga akan melibatkan aspek dari kognitif maupun akademis. Misalnya, pada aspek individu bisa menjadi insomnia ketika malam hari asik bermain games online, tetapi paginya menjadi ngantuk yang harusnya bekerja ataupun sekolah, jadi tidak produktif. Lalu, menurunkan prestasi belajar dan lupa akan kewajiban dan juga membuat emosi kita tidak terkontrol. Misalnya, kita sedang main nih saking asiknya, terus kalah, kita jadi marah dengan hal di sekitar kita yang tidak tahu apa-apa. Lalu juga menghindar untuk bersosialisasi karena kita sudah asik sekali nih karena bermain games online ini. Dan mata yang seharusnya menjadi sehat tapi menjadi minus karena terdampak radiasi dari cahaya handphone, komputer, dan lain sebagainya. Dan maka dari itu, seperti judul kami, ini mengatakan bahwa adiksi itu menghancurkan masa depanmu. Maka dari itu, kesimpulan ini, mari kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan juga hindari hal yang berlebihan. Ingat ya teman-teman, hal berlebihan tidak akan baik dimanapun kita berada. Dan mulai mendekati hal positif, seperti ya gunakan waktu untuk membaca, atau berkumpul dengan teman, tetapi tanpa HP, dan mulai kita mendekatkan diri dengan hal-hal positif agar masa depan kita juga terjamin. Dan mungkin segitu saja dari saya dan rekan-rekan saya. Berharap video ini yang kami sajikan bisa dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selamat tinggal semuanya. Dah.